pertama kali jualan cuma laku 3 botol, enggak. 3 botol? 3 botol, sebulan 3 botol sampai suami gue bilang kayak, ini duit kita semua ada di sini ya, lu yakin ini gimana cuma terjual 3 botol, gue udah stres setengah mati. So basically waktu itu pas ngebangun something itu all in or nothing gitu? All in, semua duit gue taruh situ. Serius? Iya, 300 juta udah di situ. Karena nggak banyak yang tahu cerita awalnya kan sebenarnya. Awalnya tuh yang ngebangun something itu sebenarnya bukan dari something kan, tapi dari beauty hall. Dari beauty hallnya, betul. Boleh cerita dikit nggak? Kayak awalnya tuh ngebangun beauty hall tuh dari tahun berapa terus? Wah itu udah lama banget, tahun berapa lupa lagi. Tahun 2014 deh kalau nggak salah. 2014? Iya 2014. Kita tuh kemarin tuh lihat tren skincare kan di Indonesia. Sebenarnya 2014 tuh basically non-existent. Emang? Bener-bener nggak ada yang aware tentang skincare gitu. Tapi why do you go into the skincare market waktu itu? Pas beauty hall tuh sebagai apa sih? Just tip. Kalau sekarang tuh orang bilangnya just tip. Jadi dulu cuma terima PO doang. Terus lama-lama tuh kayak kok makin banyak. Tuh gue udah kesusahan gitu manage stoknya kan. Nggak mungkin dong kayak 3.000 customer gue datain satu-satu bisa gila gitu. Gue itu nggak bisa tidur. Akhirnya udah deh gue bikin website aja. Jadi semua stok dikompil di sana, PO juga dikompil di sana, data juga ada di sana. Gitu. Basically awalnya cuma nggak just tip gitu. Just tip. Terus di tahun berapa ngebangun something? Something first brandnya berarti ya? Enggak, ada 3 brand yang gue bangun tapi gagal. Karena bikin brand tuh nggak semudah itu beneran. Bisa cerita nggak 3 brandnya apa? Ini pernah diceritain di publik nggak sih sebenarnya? Pernah, tapi mungkin orang nggak tahu itu brandnya apa. Yang satu tuh liquid lipstick, yang 2 lagi eyelash sama tools. Waktu itu kenapa sebelum something 3 brand itu gagal gitu? Terus gagalnya kenapa? Gagalnya tuh bentuknya apa? Jadi mungkin yang pertama tuh ikut-ikutan. Jadi waktu itu trennya liquid lipstick gitu. Jadi tuh ikut-ikutan bikin liquid kan kayak gampang ya gitu kayaknya. Tapi ternyata iya buat jual sekali tuh gampang gitu. Kayak langsung angkanya gede gampang. Tapi bikin orang repeat, bikin orang percaya, bikin orang kayak selalu stay untuk repurchase terus itu yang susah. Sustain itu yang susah gitu. Daripada cuman kayak sekali jual hit udah selesai gitu. Jadi pas bikin liquid lipstick itu kan gara-gara udah punya platform beauty hall. Ya. Orang udah percaya nih kayak terus kayak bikin produk sendiri di launching itu berapa bulan pas pertama kayak apanya? Berapa bulan dia akhirnya punya penjualan bagus sampai akhirnya begitu launching langsung bagus penjualannya. Langsung bagus, tapi setelah itu berapa lama sampai you realize sampai kayak oke, ini 3 bulan udah kelihatan kok. Sebenarnya 1 bulan udah kelihatan, tapi kan 1 bulan kayak masih anget-anget lah ya gitu. 3 bulan tuh udah mulai kelihatan tuh kayak wah kok turun ya gitu, kok ternyata nggak segampang itu ya gitu jual barang. Berarti data paling penting yang dicek itu kalau misalnya orang reorder gitu? Oh ya pasti dong. Sustain itu kan dihitung dari situnya kan, dari berapa customer yang loyal sama lu, berapa persen repeatnya, seperti itu. Bukannya kayak cuma sekali beli selesai, bye-bye gitu. Terus habis sempat itu, yang kedua apa yang gagal? Yang kedua itu bulu mata. Eyelash. Bulu mata, ya. sama ceritanya sama persis. Sama, karena gue pikir ini gampang lah, nggak ada expirednya kan, gitu cara aja. Ternyata nggak semudah itu juga jual bulu mata. Oh, ya? Walaupun modalnya murah, walaupun punya platform, nggak semudah itu ternyata. 3 bulan juga? 3, itu mah sampai sekarang juga masih ada kayak bulu mata. Masih ada tapi nggak dianggap sebagai sukses karena tidak take off. Ya. Karena produknya tuh orang nggak repurchase terus. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga makeup brush. Sama juga? Sama, kan gampang ya gitu. Kayak semua orang, siapa sih nggak pakai makeup brush? Ternyata nggak semudah itu juga jual makeup brush. Jadi tuh bener-bener nggak semudah itu gitu jualan barang. Itu tuh di periode apa sih? Kayak pertama kan pas di 2014 itu ngebangun beauty hall karena basically ya udah ada opportunity-nya, tapi nggak, padahal skincare belum rame. Apa sih? Skincare belum rame, tapi orang yang PO makeup dari luar banyak. Oh, makeup? Makeup. Berarti kosmetik. Kosmetik sama skincare tuh beda market kan ya? Sama, tapi treatmentnya beda. Treatmentnya beda. Oke, dari makeup, habis itu ngebangun 2 brand, terus brand ketiganya brush. Brand ketiganya liquid lipstick justru. Yang terakhir itu liquid lipstick. Jadi pertama brush, karena gue pikir kayak, orang udah pada beli blush on, orang udah pada beli foundation, beli powder. Mereka nggak punya nih toolsnya. Ada sih waktu itu yang jual, tapi dari luar mahal banget. Jadi oke, gue bikin. Ternyata nggak semudah itu. Terus oke, ganti deh. Yaudah bulu mata deh, mungkin lebih gampang. Nggak semudah itu juga. Ya udah deh, mungkin tools oke nggak bisa. Yaudah kita bikin produknya aja. Nggak juga gitu. Terus apa yang bikin beda pas akhirnya bikin something di tahun berapa ya? 2019. What makes something beda pas akhirnya bisa jadi kayak? Karena gue mulai dari market yang waktu itu belum ada. Waktu itu tuh siapa sih yang pakai serum gitu. Semua orang pada pakai krim malam, krim pagi gitu. Cuman taunya begitu doang kan gitu. Cuman taunya sunscreen gitu loh, cuci wajah. Tapi waktu itu belum ada yang aware sama serum. Jadi gue mulai dari pasar yang niche dulu. Terus sama kayak di awal langsung gede. Tapi kali ini enggak. Pertama kali jualan cuma laku 3 botol, enggak. 3 botol? 3 botol. Sebulan 3 botol sampai suami gue bilang kayak, ini duit kita semua ada di sini ya, lu yakin ini gimana cuma terjual 3 botol? Gue udah stres setengah mati. So basically waktu itu pas ngebangun something itu all in or nothing gitu? All in. Semua duit gue taruh situ.
Serius? Ya, 300 juta udah di situ. Kenapa sih yakin itu pas ngebangun something, walaupun niche marketnya belum ada gitu? Kenapa sih yakin itu buat bikin something? Ya karena nggak tahu lagi. Nggak tahu kenapa gue nggak boleh yakin itu gitu loh. Jadi basically waktu itu betting on the industry ya, karena belum ada yang ngelakuin ini, percaya ngelakuin itu. Waktu itu savvy nggak kayak sampai ngelakuin market research, FGD? Market research ada, tapi nggak yang kayak sekarang sampai deep banget gitu. Kita cuma tahu oke ini market kayak berpotensi buat gede dan ini tuh belum ada yang mulai. Gitu. Dari 3 botol sampai sekarang Nggak tahu bisa berapa puluh ribu, berapa ratus ribu per bulannya itu, apa sih kayak clicking momennya gitu yang? Dari KOL kali ya. Jadi dulu tuh gue tuh orangnya nggak suka kayak minta bantuan gitu. Walaupun tuh gue kenal sama beberapa KOL, tapi tuh gue nggak suka yang kayak bantuin dong review. Gue tuh nggak bisa kayak gitu. Karena menurut gue kayak lu kan kerja ya, lu kan dapat duit dari situ gitu loh. Jadi kalau dapat duit dari situ, gue nggak kayak pengen minta gratisan gitu loh, ngerti gak? Tapi di saat itu memang gue posisinya tuh kayak udah jalan 1 bulan 3 botol ya gue mau nggak mau gitu. Gue harus ngemis sama orang dong. Jadi mau ngomong gue mesti DM gitu kayak Raymond tolongin gue dong. Gitu lu mau nggak cobain produk gue? Akhirnya gue memberanikan itu. Tapi sebisa mungkin tuh kalau bisa gue nggak pengen kayak gitu loh ke orang. Itu di awal-awal bulan. Itu di awal. Something. Iya. Terus habis itu pas KOL jalan baru kayak you realize this really good strategy, terus kayak baru angkanya baik semua. Iya, dari situ. That's it? Kayak KOL? Iya, tapi karena kalau nggak ada yang memvalidasi hal itu kan susah juga ya. Gimana orang bisa bilang lu tuh bagus gitu. Oke, berarti KOL ini dianggap sebagai kayak market validator. Iya, buat ngevalidasi saat itu ya, saat itu. Kalau sekarang nggak? Nggak. Apa sih yang beda? Kayak ini sebelum gue lanjut ke beberapa brand selanjutnya, ini kan mostly di sini tuh CEO Talks yang kali ini pengen belajar. Karena kan sebagai kayak newbie di brand building, pengen tahu prosesnya. Soalnya something itu bisa dibilang kayak satu brand lokal yang somehow kayak punya footing gitu untuk pas bersaing dengan brand internasional. And Amin aja. Nggak, bukan amin lah. Menurut gue that's a fact gitu. Apalagi sekarang bisa launching bahkan di luar dari market skincare itu sendiri gitu. What do you think beda dulu sama sekarang kalau misalnya you can do it differently gitu misalnya? Kalau beda aja dulu itu KOL kan masih dikit ya. Terus kayak mereka sangat spesifik dan mereka tuh kayak bener-bener dedicated. Mereka tuh mungkin karena dulu belum ada eranya KOL, jadi yang main beauty tuh ya memang gue passion sama beauty gitu. Kayak lu demen main golf gitu, orang demen main golf. Tapi ketika market KOL-nya sekarang udah terbentuk terus kayak scattered dan banyak banget gitu. Kayak everyone bisa jadi KOL, itu kan kayak gimana ya, ketika ekosistem itu makin banyak yang masuk dan itu tuh berantakan, itu pasti kan juga, ngerti gak sih? Itu nggak mungkin serapih dulu dan semudah dulu gitu loh mainnya. Ngerti kan maksud gue? Ngerti, tapi kalau gitu seberapa penting, basically semua yang dilakuin sama something dari awal sampai sekarang itu betting on pas orang tuh belum rame gitu. Yes. Strategi apapun itu harus cari apa yang... Tapi kalau zaman sekarang semuanya udah rame. Ya itu. Ya itu. Kalau gitu sekarang something gimana? Kayak strategi. Kalau yang beda kalau sekarang kan berarti kan udah punya brandnya. Jadi itu jadi kayak pondasinya untuk kayak bisa selalu dapetin market share. Ada perubahan strategi nggak? Mungkin lebih ke timing ya, karena gue mulai timingnya itu benar gitu. Jadi kayak dan orang juga udah mulai banyak yang pakai. Jadi something itu tuh kayak udah di posisi yang kalau ngeluarin produk tuh mereka tuh kayak udah percaya aja gitu, ini bagus gitu. Itu benefitnya pertama. Tapi kedua bukan berarti gue lepas tangan juga, nggak, kayak walaupun masih jalan sampai sekarang. Tapi budgetnya ya pasti naik lah gitu, nggak mungkin seperti dulu lagi modal ngemis-ngemis bisa, itu nggak mungkin. Berarti percaya nggak, as an entrepreneur, berarti hoki itu timing is everything. Bukan pinter, bukan koneksi, timing is everything. Tapi kalau timingnya nggak dilakuin, eksekusinya bener terus dari sana ya sama aja bohong. Iya gitu, betul. Emang pas pertama KOL, belum ada nih, habis itu endorse KOL. Basically, strateginya KOL terus sampai kayak dia bener-bener gede. Ada poin titik jenuhnya nggak? Kayak pas ngebangun something di level berapa, baru kayak oke, gue bukan cuma running this as a brand yang endorsement KOL, tapi baru kayak oke ini ada marketing funnel ini, marketing funnel ini gitu. KOL itu nomor 1, tapi banyak banget hal yang sebenarnya di luar yang tidak kelihatan gitu, kayak expand ke offline, tuh kayak benerin SOP-nya, benerin trainingnya, benerin product knowledge-nya, ditegur BPOM-nya, terus kayak banyak. Tapi number one yang titik baliknya itu adalah KOL. Cuman ke belakangnya itu gimana cara lu maintain sustainability-nya itu yang susah. Dan itu banyak effort yang gak cuman dari KOL doang, banyak kok. Effort utamanya apa kalau misalnya kita ngomong sustainability? Effort utamanya produk harus bagus, tapi maintain quality pun susah loh. Jangan dikira nggak susah loh. Tapi kalau misalnya di kayak market skincare atau market FMCG lah gitu misalnya,
misalnya satu SKU, produk itu boleh berubah Nggak secara boleh lah. nggak boleh kan? Nggak boleh lah. Jadi it's a bet dong. Kayak kalau pas kita bikin produk di awal harus udah kita yakin ini bagus. Kalau misalnya nggak bagus ya udah berarti produknya bakal mati gitu. Tapi even sekalinya bagus, lu production kedua ketiga belum tentu bagus. Warna foundationnya banyak loh yang geser, warna cushion banyak loh brand-brand pada geser, warna lipstick pun pada geser. Ini pun gue lagi ngerejek-rejekin lipstick yang geser warnanya. Beda sedikit aja masalah buat gue. Mungkin kalau brand lain terima, gue nggak bisa terima. Kalau itu kan masalah QC kan, kayak make sure kayak produknya tuh selalu konsisten dari awal dibangun. Kalau misalnya dari awal produknya udah nggak menang di market, Itu udah susah. udah susah. Quality nomor satu ya pasti. Prosesnya gimana? Kalau dari something kan pertama bikin serum kan berarti dia basically betting kan bahwa produk pertama ini langsung bagus dan orang Ya. bakal beli terus. Sampai sekarang masih ada kan? SKU? Masih ada. Udah reform malah. Udah reform jadi yang baru Reform, gitu. iya. What's the strategy kalau misalnya pasti kan selama something dibangun kan SKU baru gitu misalnya. How do you know bahwa produk yang pertama keluar itu tuh is a good product gitu loh. Dan kayak insting buat pasti diterima sama Oh, di research dulu. Jadi orang Indonesia tuh gimana? Oh, tipikal orang Indonesia itu kulitnya oily gitu loh. Terus tipikalnya maunya tuh mencerahkan gitu. Ya, jadi gue nggak akan keluarin anti-aging dulu lah pertama kali. Pasti yang keluarnya mencerahkan gitu. Yang buat kulitnya oily. Itu yang pasti kan kayak bad gitu kan. Walaupun kan kalau kita lihat dari data nih, misalnya dari data tuh semuanya oke ini oily, ini apa gitu. Tapi pas kita develop sampai kayak kita tahu orang bakal suka, repurchase sampai bertahun-tahun itu kan kayak betting nggak sih hitungannya? Enggak lah. So based on data kita harus percaya dan orang Kan ada bakal- panel tesnya juga ke manusia. Kita panelnya ke manusia juga gitu. Kayak oke ini lu cobain ya gitu. Oke atau enggak di kulit yang sensitif, di kulit yang kering, di kulit yang berminyak kayak gimana. Itu kan beda-beda hasil. sampai pokoknya sampai semua. Sampai sebagus itu. Kalau enggak ya berombak lagi dari awal lagi kayak gitu. Nah tapi kan nggak banyak orang punya luxury untuk bisa ngelakuin kayak gitu ya untuk develop brand baru ya. Ya. Dan it only happens di something di awal-awal Iya. untuk produk SKU-nya kan. Kalau misalnya orang mau bikin brand baru sekarang dengan semua yang tadi udah dipelajarin gitu, there's nothing new kalau sekarang gitu. Yes. What do you recommend untuk orang yang, let's say gue pengen aspirasi, gue pengen bikin brand kosmetik sekarang. Udah. Udah kan? Skincare, bukan Iya. kosmetik, belum. Kalau kosmetik nanti kita ngembangin yang lain, produk lain ya. Oh, oke. Apa dong? Harus punya identity sih. Misal kayak Raymond Chin gitu. Raymond Chin itu terkenal sebagai sosoknya seperti apa sih gitu loh. Jadi nggak akan ada bisa copy lo kan. Sebenarnya yang lu sampein itu bukan berarti nggak bisa disampaikan sama orang lain kan. Ada juga yang duplikat konten lu kan pasti. Ada juga mungkin lu juga terinspirasi dari kontennya siapa kan. Tapi kan orang ngeliatnya Raymond Chin gitu. Sama brand itu bukan jual produk. Brand itu tuh jual lu tuh siapa, identity lu apa. Jadi paling penting tuh itu. Oke, sekarang produk barunya, Hin. Setelah sekian lama berarti dari tahun 2014 masuk di kosmetik sama skincare, why do you go into perfume market? Gue harus frankly speaking, ini tuh memang perfume lagi naik ya. Jadi kenapa di launch perfume ya karena memang satu kita belum punya kategorinya, yang kedua memang ini kategorinya lagi naik. Terus yang ketiga juga gue melihat parfum ini biasa kayak dupe gitu, lo ngerti kan? Ngerti. Ya rame kan basically kalau misalnya di sosial media, I basically know, kayak tapi dupe of kayak something ya. kenapa lo mesti beli parfum dupe gitu? Jadi kita nggak pernah mau bikin parfum dupe, parfum kita tuh niche memang. Jadi wangi yang lu nggak akan ketemuin dupe. Karena mau ngapain sih lu beli parfum dupe? Kalau buat orang ya basically, oh ini udah di endorse nih udah bagus gitu misalnya, oh ada yang versi lebih murah gitu misalnya gitu. Itu mass market kan di Indonesia kayak Mass. Ini mass bukan mass. banget. Ini niche. bukan mass. Ini niche. Yang ngebedain dari ngebangun Hin sekarang dibanding dulu ngebangun something itu ada different strategy nggak? Yang sama itu adalah kita pakai teknologi. Jadi semuanya itu based on teknologi sama data semuanya. Jadi kita ngedevelop parfum tuh bukan cuma asal wangi, tapi ini tuh bahkan ada teknologi ini kayak mikrobiom, terus ada juga yang bikin sensasi tenang. Dan itu bukan cuma asal tempel ya, itu ada data ujinya. Memang udah dites dengan kadar ini, lu tuh ketika dites ke orang yang cemas gitu ya, dia tuh beneran turun gitu loh tension. Ini yang konsisten gue selalu ketemu di skincare sama kosmetik ya, atau nggak personal care ya, bahwa mereka harus teknologi centric. Mereka harus kayak punya sesuatu. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Contohnya apa? Ya banyak juga kok brand yang cuman apa wangi tahan lama 18 jam gitu mungkin. Udah, kalau nggak dupe-nya apa gitu, udah titik. Tapi cukup nggak? As a brand misalnya untuk sustain jangka panjang, analoginya kayak gini, ini produk nih, produk komoditas. Let's say kita bikin identitas, kita bikin story yang bagus gitu misalnya. Produknya menurut lu bisa sustain nggak jangka panjang? Kalau dia punya identitinya bisa. Tapi kalau dia tidak punya identitinya nggak bisa. Lu cuma akan dapat duit ya udah 3 tahun, 4 tahun udah selesai. Ya tapi nggak salah juga ya orang cari duit seperti itu ya nggak salah juga. Berarti- Cuma gue tidak mau, gue itu bikin brand, gue bukan mau cari duit di sini. Oke,
Maksudnya apa tuh? Maksudnya kayak gue mau bikin brand bukan untuk cari duit, itu maksudnya apa? Karena yang gue ngerti, most of the brand builders yang gue ajak ketemu, itu tuh mereka punya rohnya atau jiwanya dalam ngebangun brand gitu misalnya. Ngebangun brand buat mayoritas orang kan, orang ngertinya brand itu ya udah ini nama, ini image yang orang keinget kalau misalnya bahkan nggak di marketingin gitu misalnya. Branding gitu. Itu misalnya. bikin dia bangun brand itu. Nah, for you bangun brand itu apa? Ya bangun brand seperti itu. Jadi kayak orang itu akan ingat lu tuh sebagai apa gitu loh. Bukan yang kayak, oh itu yang dupnya ini kan gitu. Karena ketika lu bilang dupnya ini, besok banyak gitu yang nggak cuman lu pun juga sekarang bisa gitu bikin parfum dupnya apa tuh juga bisa gitu. Iya, karena Maklon lagi udah banyak banget kan semua ya kan. Including kayak semua skincare Maklon juga semua udah banyak gitu. Banyak, betul. Menurut lo dengan adanya Maklon segitu banyak untuk orang bisa recreate atau misalnya orang duplicate, is bagus atau jelek untuk industri? Yes, bagus dan enggak. Bagusnya kenapa, jeleknya kenapa? Karena bagusnya itu memfasilitasi lu kan, kayak lu nggak perlu modal gede banget, lu juga nggak perlu sampai gimana banget, lu cukup kayak datang ke pabrik, Mbak saya mau bikin krim ini dong, oh ya ada yang mana ini bagus, bikin gitu loh. Bagusnya sesimpel itu. Tapi jeleknya itu adalah, ya jadi banyak gitu loh yang ngerusak nih ekosistem jadinya. Jadi banyak orang yang mungkin dia nggak into skincare atau nggak into makeup banget, tapi yaudah karena gue lihat si ini kaya jual beauty, yaudah gue ikut-ikutan gitu. Itu kan merusak pasar dong. Ketika lu tidak tahu cara mainnya, lu tidak passionate di sana, lu cuma ikut-ikutan, lu bahkan nggak bisa menghormati gitu loh. Ini tuh kayak bidang ini tuh harusnya di treatmentnya seperti apa gitu. Itu merusak, dan itu berakibat merusak industri juga gitu. Nah ini yang gue sering dengar dari brand builders. Mereka idealistik soal kayak brand itu harus dipertahankan kemurniannya gitu. Atau kalau misalnya lama-lama semua industri jadi dupe, emang resikonya apa? Kalau misalnya ternyata, let's say semua orang yang di industri itu nggak ngebangun brand, tapi mereka ngebangun jadi commoditize gitu misalnya. Ya mungkin sama seperti KOL, sama seperti influencer, ketika dia tidak membangun citra dirinya, tapi dia cuman kayak nge-review seperti yang dilakukan orang lainnya, apa yang terjadi? Ini kan kalau dulu KOL itu special. Ya kan, it's special to be KOL, susah untuk jadi KOL. Sekarang semua orang bisa KOL. Tapi yang jadi Tasya Farasya cuma satu kan? Yang jadi Tasya Farasya cuma satu. Yang jadi Remonji cuma satu kan? So basically doesn't matter dong kalau misalnya nanti banyak banget di industri. Doesn't matter selama lu punya identity, tadi gue bilang. Sebenarnya nggak apa-apa selama lu punya identity. Kalau yang belum punya identity, kalau let's say mereka ngemulai di zaman sekarang, nggak bisa, ini soalnya kayak gini, kalau kita ngomong tentang persaingan industri ya, mau itu lokal maupun internasional, ujung-ujungnya sekarang mau nggak mau harus saingan duit, lu setuju atau nggak? Saingan duit? Ya, pasti. Sekarang ya. Berarti siapapun yang punya duit paling banyak itu yang bisa... Belum tentu. Apa yang bikin? Belum tentu. Balik lagi? Karena beauty itu menurutku bukan kayak bidang FMCG, kayak makanan, lu ngerti gak sih? Kalau makanan tuh kayak kriuk, renyah, manis, apa kayak gitu, orang beli. Nothing tulus lah, gue beli 5.000, 10.000 gitu kan. Beauty kan enggak, beauty itu butuh trust. Emang bisa gitu kayak, kulit aku bersinar, glowing, lu beli besok. Enggak juga kan, gitu. Enggak, beauty itu butuh trust. Apalagi yang dipakai di kulit gitu, orang pasti consider itu banyak banget. Dan bikin orang consider banyak banget dan percaya dan dia inget lo terus itu effortnya. Luar biasa. Iya, dari 2014 kan? Luar biasa ya. Tidak semua dah lu jual keripik singkong, beneran. Sekarang tuh di Beauty Hall ada berapa brand ya? Wah, ratusan. Brand? Ratusan brand? Kalau yang di own sendiri under Beauty Hall Group? 3. Something, Amaterasan, sama Sihin. Nah, what about Amaterasan? Berarti ini kan brand keduanya yang dibangun sama Beauty Hall ya? Itu berapa tahun setelah Something dibangun? Itu 3 tahun setelah, itu juga baru kok. Hin itu, bentar, Something dari tahun? 2019. Berarti Amaterasan 2023, baru launching juga Amaterasan. Kenapa, let's say gini, Beauty Hall kan udah punya market yang gede ya? Something udah punya branding yang top of mind. Why wait 3 years untuk kayak ngebangun brand baru? Kayak Amaterasan sama ini. Karena nggak semudah itu bikin brand. Kita tuh sebenarnya udah punya brandnya bakal kita launching, tapi tuh develop tuh udah dari kemarin, tahun-tahun kemarin. Karena nggak semudah itu. Nggak semudah kayak bulan depan gue bikin brand, kelar gitu, nggak kayak gitu. Ini tuh ribet setengah mati loh. Ini tuh CI dusnya di CI. Ini kalau gue banting, dia jatuh atau enggak. Terus kalau ketekan penyok atau enggak. Ini packaging gue jatuhin pecah atau enggak. Terus kayak apa, ini tutup kalau misalnya kena tekanan alkohol bakal mekerut atau enggak. Ini spray dibocor atau enggak, ketika di spray atau spray. Ini ribet loh setengah mati. Jangan lu kira gampang. Nah ini banyak orang nggak lihat dari proses brand building. Banyak orang nggak lihat, betul. Karena kebanyakan orang tuh cuma lihat, oke, Maklon ngomong dapat gitu misalnya. Ini berapa lama bikinnya? Setahunan. Yang paling lama apa? Produk R&D? Formula.
Karena ini tuh punya teknologinya, terus teknologinya juga mesti dicoba gitu kan. Ketika lo bilang bagus untuk kulit, itu beneran nggak flora lu tuh beneran terganggu atau nggak kulitnya? Serius segitunya? Segitunya. Contohnya misalnya kayak satu formula itu dites di beberapa orang sampel selama beberapa bulan, kalau misalnya nggak lolos ya udah bikin lagi. Bikin lagi, ulang lagi. Gila ya. Tapi gini, itu kan karena udah kebangun expertise-nya in brand building. Pas bangun awal something kan nggak kayak gitu kan? Kayak gitu juga, cuma tidak seribet itu. Mungkin kayak cuman panelin doang gitu. Nggak yang sampai ngeriset, aduh ini ingredients-nya nggak cocok gitu loh. Menurut lo kalau misalnya orang-orang mayoritas ya denger cerita kayak ngebangun brand, kayak Hin, Amaterasan juga kayak gitu, 1 tahun juga. Itu bakal discourage orang apa bikin orang malah makin, oke, gue harus melakukan pelajaran lebih dalam nih kalau misalnya gue mau Tergantung, balik lagi. Jadi kalau memang menurut lu passionate, kayak ini tuh kayak artis gitu loh. Jadi kalau memang lu passionate di sana, pasti kan lu akan kayak mau tahu kan. Lu nggak merasa itu jadi beban gitu. Tapi kalau lu merasa kayak kayaknya ini ribet deh, pusing kepala gue maunya simpel-simpel aja. Berarti kan lu tidak passionate sana gitu. Jadi saran gue ya jangan masuk ke industri yang lu tidak passionate gitu, lu ngerti gak sih? Daripada lu cuma masuk, lu ngerusak gitu industri gitu. Dan lu juga nggak jadi apa-apa masalahnya gitu. Kalau kita ngomong tentang old FMCG atau kayak konglomerat gitu misalnya, setiap mereka launching produk baru, mereka itu baru gitu misalnya, mereka kan udah ngebisnisin kayak brand building gitu. Menurut lo itu mereka Even mereka banyak yang suffer juga kok. Iya. Nggak semudah itu juga. Maksudnya ketika mereka bikin brand yang lumayan middle high itu mereka juga suffer. Apalagi yang kayak udah berpuluh-puluh tahun di market, pas mereka mau bikin brand yang lebih hits gitu, nggak banyak yang... Banyak yang gagal, banyak yang ditarik dari Indo juga keluar dari Indo akhirnya. Udah masuk Indo, nggak berhasil keluar dari Indo. Karena memang beauty tuh bukan industri yang mudah gitu. Kecuali lu bikinnya yang mass kayak shampoo gitu, yang kayak 15.000 yang udahlah tiap hari juga pakai, di Indomaret juga ada. Ini kan lu nggak bikin brand yang seperti itu kan? Kalau misalnya something itu masih kategori semi mass nggak sih itu? Enggak, dia nggak sih. Dia lebih ke apa ya ngomongnya? Nggak mes banget juga. Nggak sih, nggak mes. Yang pasti nggak mes. Dengan harganya juga nggak mes. Dan Hin itu lebih niche lagi? Lebih niche lagi. Kenapa mau masuk market yang niche? Karena gue pernah bikin brand yang murah. Hah? Terus gue kayak ngerasa, kenapa ya gue bikin brand itu? Jadi kayak nggak all in gitu loh. Kayak otak gue tuh kayak nggak di sana gitu. Jadi karena otak gue tidak di sana, itu brand juga susah jalannya. Gue tuh tipikal yang kayak gitu, jadi gue nggak bisa punya standar ganda gitu. Kayak ini satu bagus, satu bikin yang agak di bawahnya tuh nggak bisa. Tapi kalau misalnya kayak gini, would you consider yourself, lu consider diri lu sendiri sebagai brand builder, apakah sebagai businessman? Dua-duanya. Nah kalau bisnis kan kayak gini ngeliatnya, let's say gue dikasih opportunity nih untuk membangun produk yang mass market, yang very cheap tapi volumenya gede banget. Tapi mungkin brandnya... Enggak. Lu udah pasti nggak? Enggak, gue pilih bisnis apa yang mau gue gedein. Jadi pilih. Kalau ada, misalnya ini 10 nih nilainya, tapi lu bisa bangun brand yang mungkin lebih niche, tapi lebih bagus gitu loh di mata publik, tapi nilainya 3 gitu. Nggak masalah. Lu pilih mana? 3. Pilih 3? 3. Kenapa? Karena gue nggak tahu sih, gue nggak nganggep, apa sih, maksudnya kayak apa yang mau gue kejar gitu loh, sales, duit gitu. Karena gue juga bingung gitu, lu punya duit banyak tuh buat apa gitu. Karena misi gue tuh bukannya buat cari duit kan, misi gue itu buat build brand. Oh ya, dari tadi ngomong belum ada introduction ya, kayak Airin Ursula. Guys, jadi ini bisa dimasukin ke depan. Sini CEO Talks kali ini tuh sama Airin Ursula, founder of Beauty Hall Group. Tapi emang dari dulu podcast gue tuh kayak gitu. Kayak justru kasih dagingnya dulu, introduction. Baru intro di tengah telat. Iya, soalnya kalau kebanyakan orang langsung intro di awal gitu, tapi pasti ada di thumbs. Airin Ursula tuh siapa sih? Kayak kenapa bisa punya perjalanan untuk ngebangun semua brand-brand ini nih gitu? What's the background gitu? What's the background? Backgroundnya dari Just Tip tadi. Terus banyak lah yang gue alami lah. Mungkin kayak gue ada dihianati sama brand yang gue bawa sendiri dari luar gitu loh. Terus juga gue ngeliat banyak sih, kalau lu tanya perjalanan itu banyak banget yang bikin gue akhirnya kayak oke, gue harus punya brand sendiri dan brand itu harus bagus banget gitu. Tapi dari dulu emang beauty industry, dari sebelum Beauty Hall dimulai? Enggak, fashion gue. Fashion? Pedagang Tanah Abang. Oh serius? Serius. Tanah Abang? Semua keluarga gue tuh di Tanah Abang. Oh ya? Jual baju. Kenapa bisa fashion gitu misalnya? Fashion. Kenapa dari fashion? Karena tadinya gue PO fashion dari Cina sama Thailand. Terus dari situ mulai terima PO makeup gitu, dan banyak PO makeupnya. Jadi setelah gue pikir-pikir, makeup ini kayak lebih promising daripada fashion gitu. Karena tadinya gue tidak tahu kalau orang bisa nitip lipstick. Lu ngerti gak sih, lipstick itu kan di tiap bibir beda. Kenapa lu bisa nitip gitu sama gue? Tapi ternyata bisa gitu dititipin. Tapi nggak ada background beauty sebelumnya? Nggak ada background beauty, tapi basically sebenarnya sama.
What's your education background-nya? Accounting. Accounting. Kenapa bisa sampai ke brand building gitu loh? Itu story. Karena sebenarnya bikin brand fashion sama brand beauty itu sama kurang lebih. Bikin brandnya ya. Kenapa bisa dari accounting passionate in brand building the way you're passionate right now? Karena dari dulu tuh gue terbiasa jualan. Gue kan jualan dari kecil, gue udah di toko kan. Jadi gue udah ngerti cara jualan. Dan gue suka gitu. Gue tidak menganggap jualan itu tuh kayak sesuatu yang kayak harus gue hindari. Gue suka. Ketika gue tuh punya suggestion buat orang dan orang itu kayak ngerasa, iya bagus banget loh itu. Kamu tuh gue punya kepuasan gitu loh. Dan sampai gede pun itu jadi kepuasan buat gue. Terus kenapa akhirnya gue kayak merasa kayak, gue harus build brand. Karena balik lagi gitu, gue punya banyak duit. Gue nggak tahu gitu loh, maksudnya gue bukan dari keluarga yang susah banget juga, tapi bukan yang kaya banget juga, tapi gue nggak ngerasa duit yang gue punya itu membahagiakan gue gitu loh. Dan malah gue lebih bahagia kalau brand gue tuh dikenal gitu loh. Terus orang tuh percaya sama brand gue. Jadi lu ngerti gak sih, itu kepuasan gue tuh itu, bukan duit gitu. Tapi kan dari fase jualan brand building is two different thing. Jualan dan iya betul. Jualan kan kita mikirnya ya udah gimana cara barangnya tuh kayak keluar gitu, misalnya mau barangnya komoditas, mau barangnya premium, mau barangnya apa gitu misalnya. Proses belajarnya sampai kayak ngerti kayak oke, perizinan brand buildingnya harus saya mikirin orang harus suka produknya, sustainability-nya gitu. Itu tuh dari basically self learn pas pertama kali ngebangun Beauty Hall. Yes. Karena gue kayak ngeliat banyak brand tuh yang, ya itu tadi yang cuman jualnya tuh satu bulan berikutnya kendornya parah banget gitu. Jadi gue ngerasa, wah gila sih, ini brand sih kalau nggak sustain sih serem sih. Lu tiba-tiba meledak, tiba-tiba turun juga kayak orang nggak pernah dengar lu sama sekali gitu. Dan daleminnya tuh pas pertama kali 3 kali gagal. 3 kali gagal itu. Kalau nggak gagal mungkin nggak bisa belajar. Intinya harus belajar praktek. Karena gue tipikal orang yang harus ngerasain dulu gitu. Karena gue ngerasain jadi gue tahu gitu, gue harus ngapain. Ada tipping point-nya nggak? Misalnya dari belajar sendiri berdasarkan 3 kegagalan itu, tapi kan pas something sukses kan di situ dan belajarnya belajarnya dari mana gitu. Pas udah dapat nih formulanya di something, ngebangun serum terus kayak di niche market orang udah mulai suka gitu. Tapi kan you need to grow from there. Apalagi harus mulai adaptasi, marketnya sekarang jauh lebih kompetitif daripada dulu gitu misalnya. Dari mana kayak belajarnya sebenarnya dari company gede sih. Jadi gue adaptasi dari, kan gue sering ketemu beberapa founder FMCG yang gede juga kan. Jadi kayak gue tanya, lu gimana sih cara berubah? Jadi mereka tuh sampai seserius itu kan, punya lembaga risetnya, punya ini. Jadi kayak, oh ternyata itu penting banget ya gitu. Maksudnya kenapa lu bikin sampo aja sampai ribet begitu gitu loh. Sampo loh gitu. Berarti gue yang jual produk yang lebih bagus, logikanya gue harus level up dari lu dong gitu. Dari situ sih sebenarnya belajar. Terus kayak gue cari tahu, oh gimana sih buat bikin timnya seperti itu gitu loh. Gue butuh apa aja sih, gue butuh tahu nggak sih gitu kayak gitu. Dan dari tim-tim gue juga sih ngajarin gue. Jadi nggak cuma murni gue yang pintar, tapi sebenarnya tim gue yang pintar. Talking about old brands, misalnya kayak FMCGs yang udah berapa puluh tahun itu, punya aspirasi untuk one day bisa ngalahin mereka apa kayak you be the king or queen? Punya aspirasi buat ngalahin mereka, iya, tapi enggak dengan positioning mereka sekarang. Maksudnya apa tuh? Karena mereka itu cuma terkenal sebagai brand FMCG. Sebenarnya gue itu mau bikin vertically integrated beauty company. Jadi dari customer yang bengong, gue nggak tahu tentang skincare, sampai gue expert banget itu gue mau punya semua. Jadi di market bukan skincare dong, berarti kayak personal beauty. Pokoknya beauty. Lu nggak tahu, lu diedukasi di Beauty Hall, di Beauty Hall lu disediain banyak opsi. Ketika lu udah tahu apa, lu tinggal pilih brandnya mau yang mana. Mungkin ya gue punya brand in-house semua. Lu nggak puas dengan skincare, lu pergi ke klinik. Lu nggak puas ke klinik, lu punya brand skincare pun gue punya factory-nya. Lu udah kelar factory-nya, gue bisa ngolah datanya lagi semuanya. So that's the end goal buat vertically beauty. Buat Beauty Hall. Kalau sekarang berarti fokusnya di ngebangun 2 brand ini. Banyak klinik juga udah mulai di develop. Oh ya berarti 4 dong ya? Berarti something, Amaterasan itu sama klinik? Tapi kan itu bukan brand, itu bisnis model yang lain. Karena Beauty Hall ada berapa orang sih? Total semua, 1000-an. 1000-an? Paling banyak tuh di mananya? Beauty Advisor mungkin. Beauty Advisor? SPG itu 500-an. 500-an, itu buat always roadshow gitu kan? Semua, di toko-toko, di mana-mana. Sekarang kalau dibilang core strateginya Beauty Hall sama something, buat 2 berarti kan, mempertahankan market share sama kompetitor. Kedua, to grow your market share. Kalau misalnya bisa dideskripsikan dalam beberapa kalimat atau paragraf, what's the core strategy sekarang? Passion sama agile kali ya. Jadi karena memang orang-orang di sini tuh suka. Karena suka, susah apapun pasti lo lakukan gitu. Terus sama agile. Jadi orang-orang di sini tuh nggak takut berubah. Karena kan banyak banget orang tuh yang kayak kerja tuh nyaman aja gitu loh, kayak udah gue ngerjain yang gini aja lah, biasanya gue ngerjain kayak gini kok, di brand lain kayak gini kok, nggak bisa. Di sini kalau let's say kayak
itu kan mengubah semuanya gitu kan. Itu kantor gue tuh wah jujur ya kantor gue tuh jungkir balik tuh gara-gara tuh karena semuanya berubah dong, yang biasa ngurusin e-com jadi ngurusin live streamer, ngurusin afiliator, ngurusin ngerti nggak sih? Itu kan matriksnya juga berubah, promosinya juga mereka tiap bulan berubah kan gitu. Jadi kalau lu tidak bisa agile ya lu tidak akan survive. Tapi nggak ada satu kayak DNA-nya misalnya kayak oke, gue harus seluruh Indonesia di seluruh offline store gue harus menangin ini untuk kayak gue bisa sustain, atau kayak online-nya kayak mostly berarti strategi untuk marketingnya gitu. Strategi untuk marketingnya ini kali ya, mungkin kayak kita tuh selalu relate sama orang. Jadi ketika orang tuh punya masalah kulit baru apa atau enggak kayak lagi tren apa, kita tuh selalu masuk di sana. Dan itu percaya nggak percaya itu happen-nya tuh bener-bener bukan gue yang setting gitu loh. Kayak let's say kemarin ya, lucu banget nih. Jadi mau launching serum Salmon DNA. Itu H-3 gue nggak tahu loh itu mesti ngapain marketingnya. H-3 launching lu bayangin. Satu kantor udah kayak, Ci ini nggak bisa dipospon aja tolong lah gitu. Dipospon kita beneran nggak punya strategi apapun gitu. Besokannya itu launching 4.000 langsung habis satu hari. Jadi apa, itu ada faktor X tuh yang gue nggak bisa bilang itu datang dari mana. Tapi itu hoki sih. Hoki timing itu ngaruh juga. Tapi kalau ngebangun brand, misalnya kayak itu produk baru kan berarti kan? Ya produk baru. H-3 tidak tahu apa yang mesti diomongin. Kenapa bisa begitu? Karena gue tahu ini produk bagus, tapi gue tidak tahu gimana caranya ngasih tahu orang kalau Salmon DNA itu bagus gitu. Lu ngerti nggak ya? Gue tahu ini bagus, tapi lu ngerti nggak sih kalau gue mau pakai bahasa yang terlalu ilmiah ini orang kayaknya bisa kabur duluan gitu loh, nggak ngerti gitu loh. Gue tidak mengerti gimana caranya. Tapi tetap bisa nge-develop brand untuk paksa. Ya tapi gue bilang udah launching aja, gue bilang gitu. Urusan bisa nggak bisa belakangan launching dulu aja. Itu sekarang, kalau misalnya dulu nggak mungkin kayak gitu kan? Itu dulu. Salmon DNA itu serum dulu. Salmon DNA itu yang udah launching lama itu, udah dari tahun lalu. Oke. Berarti fokusnya di produknya harus bagus dulu. Cuma bagus. nanti masalah communication-nya gimana? Ya. Oke. Gila gue belajar banyak banget hari ini. Kalau misalnya you have to give one tips untuk kayak brand builders, bahkan di luar dari beauty gitu misalnya, untuk siapapun yang zaman sekarang kan way more competitive, lebih susah gitu misalnya. Apa sih yang mereka harus denger gitu misalnya, mereka harus pelajarin, mereka harus tahu kalau misalnya mereka tahu, mungkin harus serius kali ya. Jadi balik lagi, ketika lu tuh nggak suka sama bidangnya, tolong jangan masuk gitu. Mendingan lu kerjain bidang yang memang lu passionate about apa gitu. Ya memang udah lu suka gitu. Yang kayak, aduh kayaknya gue mau hujan badai topan juga gue pasti akan ngerjain. Ini nggak masalah kok gitu buat gue. Itu yang paling penting sih. Yang paling penting harus benar-benar suka dan passion. Harus benar-benar suka. Lu kalau nggak suka percuma. Kalau nggak bangun brand. Karena perjalanan lu panjang gitu, nggak cuman launching selesai. Mempertahankan lebih susah daripada bikin atau ngejar. Mempertahankan sesuatu lebih susah daripada lu bikin sesuatu atau ngejar sesuatu. Ngerti? Ngejar tuh maksudnya kayak kompetitor. Iya. Mempertahankan tuh maksudnya sustainability sama customer. Iya. Mempertahankan posisi lu itu jauh lebih susah. Karena yang mau ngegergotin lu tuh banyak banget. Nah, kalau sekarang gimana? Ya banyak lah. What do you do kalau gitu untuk mempertahankan? Basically kayak customer loyalty udah kayak we just have to believe bahwa brand kita tuh udah do the best buat customer, terus mereka bakal pilih kita gitu. Sampai sekarang pun gue masih merasa kayak banyak banget yang mesti diimprove dari gue. Jadi kalau dibilang apa bisa digerogotin, sekarang banyak yang gerogotin, tapi mungkin I don't know. Ya tapi intinya gue nggak merasa kayak digerogotin itu suatu hal yang buruk juga gitu loh, ngerti nggak sih? Kalau lu tuh memang strong, lu digerogotin pun juga ya udah sih gitu. Kalau misalnya yang lain sekarang takut gitu misalnya karena gue belum gede aja bisa digerogotin sama orang gitu, kayak competitionnya keras. Gue belum gitu. gede bisa digerogotin sama orang, ya. Kalau misalnya orang yang kayak mau bangun brand nih, mereka dengerin kayak gini terus mereka udah belajar semuanya, tapi pas mereka mau mulai, aduh nggak deh kayaknya sekarang itu bukan waktu yang tepat karena harus nunggu timing gitu. Soalnya kan banyak dari yang kita pelajari, yang gue pelajari hari ini tuh ada faktor X-nya. Gitu misalnya. Tapi faktor X-nya itu harus didukung sama you're really passionate di industrinya kan. Kalau kita nggak bergantung sama faktor X, bisa nggak kayak? Agak susah sih. To be honest ya? Jujur susah sih. Oke, that's very interesting. Karena kebanyakan tuh kalau misalnya kita ngomong entrepreneur atau businessman, they wanna create their own factor X gitu. Mereka justru harus kayak create fokus ke faktor hal-hal X. yang mereka kontrol create sendiri. faktor X bisa, tapi kan belum tentu berhasil juga ya. Oke, sekarang mungkin kata-kata terakhir nih dari semua sesi belajar kita hari ini with the founder of Beauty Hall. Kalau orang yang nggak mau mulai karena mereka takut gagal gimana? Bidang apapun. Bidang apapun.
Kalau orang mau mulai karena Or takut maybe gagal, ya specific nggak brand apa-apa. building. Nggak semua orang harus jadi pengusaha kok. Kenapa emang? Berarti basically kalau orang mau mulai, mereka harus ya tahu betul mereka harus siap gagal. Lu udah siap gagal, mental lu juga udah diobrak-abrik tuh, udah pasti sih. Karena so far, most of the businessmen that I met gitu loh, itu tuh lebih financially driven dibanding kayak passion di brand building driven. Karena hampir semua jawabannya dari awal sampai akhir kita bahas itu berbeda. Kayak dari orang yang passionate about brand dibanding passionate just building business gitu. Tapi salah nggak kalau misalnya ada counterpartnya nih, mereka mau bikin a family of brand tapi lihatnya dari bisnis perspektif? Enggak salah, kan orang cari duit apapun halal ya, bisa aja, nggak masalah. Tapi saingannya sama orang-orang yang kayak passion Ya, brand gitu. ya. Nggak salah kok. Lu kayak mau ngumpulin, gue mau ngumpulin duit banyak nih, ntar apa yang penting gue udah dapet duit banyak segini, terus gue ya udah umur 40 gue udah selesai, gue menghilang dari dunia ini, itu nggak salah. Nggak salah, boleh juga. Ada nggak satu hal yang you would do different dulu ngebangun beauty hall atau something dibanding satu hal gitu yang misalnya pengen diubah dulu gitu misalnya? Misalnya nggak mulai liquid lipstick atau apa gitu. One thing you would change kalau misalnya bisa bikin something jauh atau kayak beauty hall lebih gede sekarang? Nggak ada yang perlu disesali. Oke. Berarti di sini teman-teman banyak yang kita pelajarin adalah as long as you're passionate and then you agile, kayak bisa selalu adaptasi, pasti bisa figure out jalannya gitu. Bisa. Selama passionate. Karena lu ya selalu passionate, karena lu tidak akan merasa kayak ini susah, ini gue harus keluar dari sini, orang lu suka kok ngerjain, lu suka kok tersiksanya gitu. Tapi bakal challenge gak kalau misalnya setiap company kan harus ada suksesi gitu, misalnya having people, kalau orangnya nggak se-passionate lu gitu misalnya, yang kerja di company gitu misalnya. Nggak akan survive di sini juga. Nggak akan survive. Nggak. So culture penting juga. Culture penting. Gila ya, kayak running a company with that my passion soal ngebangun brand, soalnya itu nggak exist di banyak company. I think kalau misalnya di breakdown, kalau sama konsultan, sama siapa gitu misalnya. Karena mungkin di FMCG dia straternya teratur, jadi orang yang ini akan ngerjain spesifik ini aja gitu. Sementara kalau di startup lu nggak bisa gitu, semua startup itu lu tahu kan kerjanya tuh ini bisa ngerjain yang ini, bisa ngerjain ini kemana-mana gitu. Tapi you still consider yourself startup kayak? Startup, masih startup. Style-nya pun sangat startup Sampai sekarang? sampai sekarang. Bisa dibilang masih agak berantakan? Berantakan, tapi lu bisa belajar banyak banget selama lu survive ya. Selama survive. Selama lu survive ya. Kenapa ngelawan instingnya? Kayak kalau kebanyakan orang kan kayak gini, semakin company-nya gede, semakin kayak strukturnya gede, mereka bakal gimana cara ini lama-lama tuh jadi birokrasi. Lama-lama tuh jadi kayak oke, harus ada sistem gitu. Oh, sekarang pun juga ada birokrasi, ada sistemnya. Tapi ada beberapa hal tuh yang menurut gua nggak bisa dibirokrasin semuanya. Culture-nya, passion-nya. Ya, let's say kayak marketing gitu. Marketing kalau terlalu birokrasi nggak bisa lah. Tren setiap hari berubah gitu. Gimana? Lu mau nge-plan 3 bulan gitu? Gimana? Orang tiap hari berubah trennya? Nggak bisa. Iya juga. Nggak bisa. Ada beberapa yang lu bisa birokrasi, ada yang nggak bisa. Tapi nggak semua orang bisa menerima itu ya. Di luar beauty hall, ini dari tadi gue bilang terakhir tapi ya udah nah, ini terakhir ya. Di luar beauty hall, seorang Irene Ursula gitu misalnya, your own personal name gitu misalnya, pengen dikenal, emang this is your one biggest achievement, apa ada? Nggak perlu kenal gue, lu kenal brand gue aja. Oh ya? Ribet, lu kalau kenal gue tuh ribet, ntar gue kenapa-napa gitu ya. Padahal gue, maksudnya kayak gue tuh mau dikenal bukan influencer gitu. Lu kenal gue sebagai ya orang nyiptain ini, jadi lu tuh jangan nge-treat gue sebagai influencer. Gue nggak suka banget. Jadi kalau apa-apa tuh masalah tuh kalau gue sebagai influencer, gue salah ngomong dikit aja udah tau gue ngomongnya kayak begini kan gitu kan, kayak suka-suka gue gitu kan. Jadi gosip. Padahal kagak ada hubungannya cuy gitu kan, ini kan hidup gue gitu, gue bukan influencer, gue gak perlu influence siapapun, kenapa lu merasa terinfluence sama gue gitu. It's enough berarti, kalau misalnya udah ngebangun sesuatu yang gede banget dan orang tahu itu. Cukup, udah lu gak perlu tahu gue bahkan. Kalau perlu nama gue tolong jangan ada. Asli beneran, setiap kali tuh kalau maju gue bilang bisa gak sih jangan gue yang maju gitu, soalnya gue gak demen gitu. Tapi hari ini kita belajar banyak. Kalau gue sih bilang mau di semua social media gue, we make content biar kita bisa impact ke orang. Misalnya, ada dorongan buat kayak gitu juga nggak? Ya, kita bikin brand biar industri lokal kita bisa maju dong gitu. Kalau kayak beauty aja bisa maju, negara yang kecil aja bisa, beauty-nya itu bisa jadi gede banget, bisa jadi komoditas, bahkan kenapa kita nggak bisa gitu. Kenapa kita cuma jadi market mereka doang. Iya, kayak kalau sampai di tahap Korea ya, di mana semua produk yang mereka dibangun di negara itu dimakan sama warganya sendiri, wah kita... Even mereka nggak terkenal di Koreanya.
nggak ada yang tahu brand itu. Tapi di luar mereka tuh kayak banyak banget brand luar tuh yang menciptakan brand buat dijual di Indonesia doang. Bahkan lu kalau ke Korea tidak ada yang tahu itu brand apa. Banyak banget. Jadi lu ngerti gak sih kenapa lu mendewakan skincare yang seperti itu? Karena di Indonesia tidak ada kan yang bisa bikin seperti itu kan. Ya lu bikin dong kayak gitu. Nggak ada apa nggak bisa? Nggak ada karena effortnya memang susah. Karena memang research kita tuh terbatas. Jadi kalau lu mau research yang bagus ya lu mesti keluar duit juga lebih banyak lagi. Gitu. Dan kenapa nggak ada yang mau beraspirasi untuk kayak compete sama mereka gitu lah analoginya? And that's what they're trying to do. Karena ya mungkin banyak yang maunya duit gitu loh, sales. Analoginya kalau misalnya kita one day pengen bisa kalahin mereka, ya basically harus ada komitmen atau sacrifice yang nggak banyak orang. Iya. Iya. Dan itu cuma bisa keluar dari orang yang passionate. Iya, kurang lebih. Kalau dulu kan competition sesama kayak local brand, ya kan ada periode-periodenya di mana kayak skincare lokal bersaing sama lokal semua, tapi tiba-tiba ada disruption, mau itu lewat platform, mau itu sama brand-brand. Gitu. Tapi kita sama skincare lokal kita temenan loh. Semuanya. Kita nggak musuhan. Emang kalau misalnya it's not like industri yang sama-sama kayak tonjok-tonjokan gitu misalnya? Nggak ada gitu. Solid semuanya. Lumayan solid. Kita berkompetisi tapi kita tuh temenan. Maksudnya tuh kenapa? Karena gue selalu bilang ke mereka kayak kita tuh nggak ada gunanya loh. Kita tuh perang-perangan gitu. Malah industri ini nggak bisa maju gitu. Karena kita tuh belum strong gitu. Industri aja belum strong. Lu mau perang-perangan ya gimana kita mau maju lagi gitu. Mending kita bareng-bareng aja gitu. Kita sehat aja, saingan secara sehat. Kita bareng-bareng untuk berpikiran gitu. Ketemuan nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi baik-baik saja. Tapi sejak keluar masuk itu yang sebenarnya lumayan ini karena banyak banget ya hal yang kita tuh udah kalah gitu. Kayak supply chain kita tuh kalah sama mereka. Even packaging kita pun juga diimpornya dari negara mereka. Itu aja kita udah kalah gitu. Terus pemerintahnya juga ada subsidi juga kan. Jadi itu aja juga lu udah kalah gitu loh dari segi harganya, dari segi subsidinya gitu. Tapi balik lagi ketika masyarakat gitu bisa berpikir kayak lu sampai kapan sih gitu mau ngarep sama subsidi gitu loh. Apakah lu mau gitu loh beli barang karena belas kasihan gitu. Ya ada sih beberapa, nggak salah juga gitu. Tapi coba dipikir lagi gitu, gimana industri lu mau maju kalau lu aja mentalitinya kayak berdasarkan, oh gue berharap sama subsidi aja gitu loh. Lu ngerti gak sih? Tapi kan itu kayak nunggu sesuatu yang terjadi. Itu kan ada di sini, konsumen kan, gitu misalnya. Kalau sebagai brand owner, responnya tuh harusnya kayak gimana? Kalau misalnya ada competition segila itu kayak, basically kan unlimited money dan lain-lainnya gitu. Kayak come together semua brand lokal untuk kayak ngingetin kayak ini harus fight together karena realitinya kita aja belum kuat tapi kita what do you guys do? Harapannya apa sih sebenarnya ini jadi ancaman gede atau jadi challenge baru? Ini ancaman yang gede tapi bukan ancaman karena lu punya saingan. Ancamannya itu ada lagi sebenarnya. Tapi ini lebih ke challenge. Cuman ancaman lainnya itu adalah gue mulai sadar brand lokal ini brand luar ini mulai pinter. Mereka tuh bikin PT di sini. Jadi ketika lu PT di sini lu udah nggak bisa dibilang mereka tuh brand luar gitu, ngerti kan? Padahal isinya dari luar. Jadi gara-gara hack itu? Jadi gara-gara orang tuh pada bilang, oh brand ini gue tahu dia bohongan karena sebenarnya semua orang udah bisa ngecek kan di Google, cek paten merek dia udah bisa kelihatan kan dari negara mana kan. Jadi sekarang mereka tuh bikin brand lagi, tapi daftarnya Indonesia. PT-nya PT Indonesia. Jadi lu nggak bisa bilang mereka tuh bukan brand lokal. Itu satu. Terus yang kedua yang gue dengar mereka tuh juga udah mulai bikin pabrik juga di sini. Jadi kayak lu udah nggak bisa bilang mereka tuh buatan. Apa yang bisa dilakuin atau harapannya, let's say kalau pemerintah nih misalnya, if you can say something untuk pemerintah sekarang nih kayak apa yang tetap fair gitu misalnya, tapi tetap harus lihat industri lokal tuh harus diprioritasin gitu. Menurut gue selama majority itu masih dipegang lokal itu nggak masalah. Dan selama pabriknya dibikin di sini, dia mempekerjakan orang sini, bayar pajak di sini pun itu nggak masalah. Ya udah lu mau ngomong lu berkompetisi orang yang gitu sekarang karena masalah yang dia akan hadapi adalah masalah yang gue hadapi juga gitu loh, ngerti kan? Jadi itu sebenarnya ke-solve satu tuh. Cuman yang kedua nih, masalahnya ada lagi mentalitinya. Mentality orang sini beda banget sama mentality orang luar. Nah, gitu. coba bisa dijelasin nggak? Karena gue tahu betul kayak kerja sama beberapa negara lain gitu misalnya dibanding dengan mentality sini. Ya. Bisa, nah nggak apa-apa. Bedanya kalau misalnya mentality lokal dibanding mentality brand luar, apa sih kita yang tuh kayak dikit-dikit healing gitu loh, ngerti gak? Terus kayak work life balance gitu loh. Padahal ketika lu mau bangun suatu revolusi, ketika lu mau mengusahakan sesuatu buat
masa kan ini lu yang memimpin revolusi itu buat bisa maju gitu kan. Of course effort yang lu lakukan tuh harus daripada orang lain dong gitu. Tapi mereka tuh kadang-kadang juga nggak ngerti gitu loh. Kalau kayak gue harus memberikan effort lebih gitu loh. Ketika gue mau ini juga works. How to solve that? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi relatif mau gimana pun mau ditahan di sini, tahan di sini, tahan di sini. Ujung-ujungnya it's gonna be one of the toughest competition ke depan, kompetisi yang iya, susah. Makanya gue bilang itu akan jadi ancaman berikutnya SDM kita itu. Gini, yang pasti kan industri skincare itu sebenarnya di sebelum tahun 2021 itu predominantly masih lokal, masih banyakan lokal sebenarnya. Online, e-commerce ya. Baru belakangan ini karena disruption, lokalnya berkurang gitu. Itu kayak survival at the fittest. Lagi kayak ya udah emang medan perangnya kayak gini. Apa harusnya sesuatu yang medan perangnya dari dulu seperti ini. Tapi dengan datangnya mereka, itu tuh effort yang lu lakukan tuh udah jadi gimana? Ibaratnya kayak dulu lu punya 10 juta. Lu dapat effortnya 100%, hasilnya 100%. Sekarang lu nggak bisa 10 juta, lu 1 M baru dapat segitu. Jadi lu ngerti gak? Effort lu tuh harus setinggi, jauh lebih tinggi kalau lu mau segitu. Dengan adanya mereka. Terus solusinya apa? What's your perspective? Ya orang-orang itu mesti tahu gitu loh, ketika lu mau ngejar mereka ya lu harus effortnya lu nggak bisa sama kayak dulu gitu, lu jangan ngarepin kayak dulu lah gitu. Kan realitanya competition is, masalahnya orang ngerasa kayak yang di hit itu di industri skincare doang, padahal kenyataannya enggak. Kayaknya nanti karena mungkin yang flexing pada skincare kali ya, makanya tolong dong skincare jangan flexing. Enggak, tapi di 2024 kayak bocorannya kan orang tahu konsumen kita tuh lagi rising banget gitu loh. So pasti sooner or later negara manapun nyasar kita sebagai dari konsumen. Dulu pun juga negara kita cuma dijadikan pasar kok. Iya, tapi bedanya dari dulu relationship sama negara-negara lain, gara-gara digital tuh kan belum terlalu marak kan. Mereka treat masuk ke suatu market itu fair. Mereka buka lapangan pekerjaan, mereka buka apa. It's a different story kalau misalnya lo masuk ke Indonesia, di sini cuma kayak, aku peras doang konsumennya gitu misalnya. It's a different story kan gitu. Sebenarnya dari dulu banyak yang kayak gitu juga. Banyak. Yang underground tuh banyak. Banyak underground, tapi yang di atas bisa ada permainan. Biasanya kalau lu kedengeran pasti lu kecium lah gitu. Lu melakukan hal yang nggak benar, nggak etis gitu ya. Kita bisa ngapain gitu? Kalau kita bisa ngapain? Ya itu tadi gue bilang. Jadi kalau bisa sih kayak pemerintah tuh bikin gitu regulasinya. Let's say kayak majority tuh harus tetap dipegang lokal. Tidak boleh ada orang luar itu yang megang majority mungkin di sini gitu. Terus juga pabriknya pun harus bikin di sini. Semuanya harus dari sini gitu loh. Terus pajaknya mungkin kalian bisa audit juga gitu. Bener gak ya gitu? Yang lo jual bener gak sesuai gitu mau pajak yang lo bayar? Banyak banget kok celahnya sebenarnya kalau lo mau periksa. Sebenarnya kalau kita ngomong celah, sebenarnya kan celah untuk konsumennya yang diduga adalah belakangnya and they're coming back kan sebenarnya kan. Lu pribadi ada ini nggak kayak concern atau kayak apa yang harus diperhatiin gitu? Atau kan sebenarnya gini, even pas mereka ditutup, brand lokal juga beberapa semua suffer lah pasti. Kita pun juga salesnya turun kok. Pasti. Is it a good thing or bad thing pas ini mereka dengerin? Karena percuma lu dapat duit sekarang. Kayak ibaratnya gimana ya? Kan apalagi gua kan gedein produk gitu kan. Ketika produknya udah gede, datang twing dupnya. Dengan harga yang nggak jelas isinya apa, dan harganya tuh juga murah banget gitu loh, ngerti ya? Jadi kayak lu ngerti gak sih, gue effort gedein satu produk tuh setengah mati loh gitu. Duit gue tuh gede banget keluarnya, effort gue setengah mati, bikin produknya juga setengah mati. Lu enak-enakan banget tinggal datang doing gitu. Gak jelas apa, tinggal ngedup aja apa yang udah gue lakukan. Jadi lu ngerti gak sih, bagusnya itu adalah nggak terjadi praktek seperti itu lagi. Tapi badnya itu adalah ya sales tuh turun. Cuman kalau sales gue turun demi menyelamatkan apa yang gue gedein itu bisa sustain, is okay buat. Tapi kan berarti itu dilemanya kan, dilema idealisme ngebangun brand sama dilema idealisme betul. Idealisme ngebangun brand betul. Sama ya udah semua yang penting dicuanin gitu misalnya. Ya makanya tergantung siapa nih yang ngomong. Interesting. Tapi honestly ya, kayak kalau kita ngomong tentang brand building, jangan brand building deh, karena gue belum expert di brand building. Gue juga belum ya Tuhan. Enggak lah, kalau kita ngomong di Indonesia yang expert kayak ngebangun vertical brands itu nggak banyak. Iya memang nggak banyak. Iya. Tapi gue juga bukan expert. No. At least kayak gini, kalau misalnya ada orang yang keep ngomong di publik ya, they're passionate about building something, terus mereka punya values-values yang bersamaan, itu tuh yang ujung-ujungnya yang lu bilang itu nggak bisa di solve nih, karena orang di sini atas kerjanya kurang kuat ini.
justru stories like this harus lebih banyak dikeluarin kalau menurut gue. Karena most people tuh cuma ngeliat dari segi kulitnya doang. Mereka cuma ngeliat, oh ya udah ini brand gede, oh gitu. Tapi mereka nggak diceritain susah-susahnya. Effortnya Yes. gedein brand itu seperti apa gitu. Apa yang masih lo korbankan gitu. Exactly. Nah makanya kan sebenarnya kalau setiap gue bikin YouTube, mostly gimana cara ngasih lihat orang sisi itu juga. Tapi at the same time, kita kasih harapannya juga bahwa they can build something big kalau misalnya mereka seriusin sana gitu kan. Terakhir udah berapa kali nih. Outlook-nya dari beauty industry. Ancaman, worries, gabungan dari semuanya sih kayak tadi gue lihat sih. Worries. Worries? Tapi gue gak worries. Nggak ada worry ya? Nggak ada. Worriesnya ya dari marketnya jadi scattered gitu loh. Jadi kayak orang tuh bingung mana yang bagus, mana yang cuma sekedar viral, mana yang emang benar berquality, mana yang masalahnya tuh orang sekarang tuh gimana ya ngomongnya, aduh susah. Kayak mudah sekali gitu loh, kayak apa pakai gitu kayak oh bagus aku nggak breakout. Nggak breakout tuh bukan berarti bagus. Nggak breakout itu juga bisa berarti isinya nggak ada isinya gitu loh. Itu lu pakai air pun tiap hari juga kulit tuh baik-baik saja. Luka lu pun juga lu diemin bisa healing gitu loh. Jadi bukan berarti nggak breakout itu bagus gitu. Tapi gimana ya gitu, mau edukasi itu susah gitu. Makanya tuh kayak gue berpikir instead of gue capek banget gitu ngajarin orang-orang ini, ya udah gue bermain di pasar gue aja. Berarti nggak ada di hati kecil gitu kayak gue pengen satu Indonesia tuh ngerti sebenarnya value-nya beauty industry tuh ini gitu misalnya. Pelan-pelan. But it's not nggak bisa jadi effort sendiri kan, kayak makanya Itu kan tidak brand-brand- bisa, makanya gue bilang kita tuh harus bareng-bareng gitu, nggak bisa kayak cuman gue doang atau lo doang gitu, nggak bisa. Karena lo mau bikin industri beauty maju kan, kalau industri ini maju bukan cuma brand gue, brand lo pun juga maju gitu. Tapi gimana buat bikin maju kalau lu aja sontok-sontokan terus sama gue gitu. Emang relate-nya masih sonok-sonokan terus sekarang? Ada? Lokal sih nggak. Lokal sih nggak? Oke. Lokal nggak. So bisa dibilang ini industri yang lumayan solid lah ya? Ya. Oke, interesting. So I think we learn a lot today. Hari ini kita belajar banyak banget. Honestly, buat siapapun teman-teman di sini yang mau bangun brand, ya inilah susahnya lah. Dan ada faktor-faktor X-nya sebenarnya yang harus kita perhatiin juga. Tapi kalau misalnya kita nggak memulai sesuatu based on passion, jangan berharap itu bisa sustain jangka panjang. Ya gitu. And any last words yang mau disampaikan ke viewers untuk sesi belajar kali ini? Saran dari gue, ayo terus dukung industri lokal. Kita nggak bisa kayak ngebiasain ngetrend diri kita tuh buat kayak rely on subsidi terus juga. Terus juga kalau kalian tuh nggak mensupport industri lokal tuh gimana juga kita mau maju juga gitu loh. Jadi ayo cobalah setengahnya kayak mensupport gitu loh. Gue nggak minta kayak harus diganti semuanya lokal, tapi at least kalian support gitu. Seperti itu, dan memberikan sedikit tempat lah ya mungkin kayak untuk para influencer, para KOL gitu. Jadi jangan terlalu mendewakan produk luar juga. Cobalah kalian tuh memberikan spotlight dikit lah gitu loh. Mungkin kayak ekstra panggung dikit lah gitu buat brand lokal kita. Oke, untung gue pakai baju ini hari ini, walaupun kelihatan agak gembel ya. Jadi, thanks for coming. Thank you, It's an thank you honor juga. bisa belajar langsung dari expert. Nggak suka banget bilang expert Sumpah. dari expertnya. Nggak Tapi hopefully cerita-cerita kayak gini tuh bisa inspire lebih banyak orang untuk kayak not only support kayak brand lokal, tapi mereka juga beraspirasi untuk kemajuan industri lokal menjadi produsen ke depannya. Apapun itu, semuanya. All apapun industry itu. gitu. Alright. Even fashion kita aja juga banyak yang suffer ya. Oh, itu lumayan berat sih industrinya sih. For another discussion, mungkin nanti harus undang CEO yang lain sini. Oke. Alright, thank you. Thank you. See you guys, bye-bye.